Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Rizky Ramadan, NIM 19201041 dari kelas D3 TT07A. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas besar elektronika komunikasi dengan dosen mengampu ialah Bapak Dani Kurnianto, ST, MNG. Ya, di sini saya akan membahas tentang RFID dan NFC. Langsung saja kita ke penjelasannya. RFID, apa sih RFID itu? RFID adalah Radio Frequency Identification. Adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data antara terminal dengan suatu objek seperti produk barang, hewan, ataupun manusia dengan tujuan untuk identifikasi dan penelusuran jejak melalui penggunaan suatu piranti yang bernama RFID tag. RFID tag dapat bersifat aktif atau pasif. RFID tag yang pasif tidak memiliki power supply sendiri, sehingga harganya pun lebih murah dibandingkan dengan tag yang aktif. Dengan hanya berbekal induksi listrik yang ada pada antena yang disebabkan oleh adanya pemindaian frekuensi radio yang masuk, sudah cukup untuk memberi kekuatan yang cukup bagi RFID tag untuk mengirimkan respon balik. Dengan tidak adanya power supply pada RFID tag yang pasif, maka akan menyebabkan semakin kecilnya ukuran dari RFID tag yang mungkin dibuat. Bahkan lebih tipis daripada selembar kertas dengan jarak jangkau yang berbeda, mulai dari 10 mm sampai dengan 6 meter. RFID tag yang aktif memiliki power supply sendiri dan memiliki jarak jangkau yang lebih jauh. Memori yang dimilikinya juga lebih besar sehingga bisa menampung berbagai macam informasi di dalamnya. RFID tag yang banyak beredar sekarang adalah RFID tag yang sifatnya pasif. Suatu sistem RFID dapat terdiri dari beberapa komponen seperti tag, tag reader, tag programming, station, circulation reader, sorting equipment, dan tongkat inventory tag. Kegunaan dari sistem RFID ini adalah untuk mengirimkan data dari tag yang kemudian dibaca oleh RFID reader dan kemudian diproses oleh aplikasi komputer. Data yang dipancarkan dan dikirimkan tadi bisa berisi beragam informasi seperti ID, informasi lokasi, atau informasi lainnya. Dalam suatu sistem RFID sederhana, suatu objek dilengkapi dengan tag yang berisi microchip yang ditanamkan di dalamnya yang berisi sebuah kode produk yang sifatnya unik. Sebaliknya, interrogator suatu antena yang berisi transceiver dan decoder memancarkan sinyal yang bisa mengaktifkan RFID tag sehingga dia dapat membaca dan menulis data ke dalamnya. Ketika suatu RFID tag melewati suatu zona elektromagnetis, maka dia akan mendeteksi sinyal aktivasi yang dipancarkan oleh si reader. Reader akan mendekode data yang ada pada tag dan kemudian data tadi akan diproses oleh komputer. Kita ambil contoh sekarang, misalnya buku-buku yang ada di perpustakaan, itu security bisa mendeteksi buku-buku yang sudah dipinjam atau belum. Ketika seorang user mengembalikan buku, security bit yang ada pada RFID tag, buku tersebut akan di-reset dan di-record, dan recordnya secara otomatis akan diupdate. RFID tag seringkali dianggap sebagai pengganti dari barcode. Ini disebabkan karena RFID memiliki berbagai macam keuntungan dibandingkan dengan penggunaan barcode. RFID mungkin tidak akan seluruhnya mengganti teknologi barcode karena dikarenakan faktor harga, tetapi dalam beberapa kasus nantinya penggunaan RFID akan sangat berguna. Keunikan yang dimilikinya adalah bisa dilacak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk melawan aksi pencurian dan bentuk-bentuk produk loss yang lainnya. RFID juga sudah diajukan untuk penggunaan pada point of sale,
yang menggantikan kasir dengan suatu mesin otomatis tanpa harus melakukan barcode scan. Hal ini tetapi harus dibarengi dengan turunnya harga RFID tag agar bisa digunakan secara luas di masyarakat. Selanjutnya ialah NFC. NFC merupakan singkatan dari Near Field Communication, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai protokol komunikasi jarak dekat, di mana antena yang digunakan lebih pendek daripada gelombang sinyal operator yang mencegah interferensi gelombang dari antena yang sama. Pada jarak dekat, antena dapat menghasilkan medan elektrik atau medan magnetik, tetapi tidak medan elektromagnetik. Komunikasi NFC merupakan medan elektrik yang termodulasi atau medan magnetik termodulasi tetapi tidak berasal dari gelombang elektromagnetik radio. Sebagai contoh, antena putaran kecil, juga dikenal sebagai putaran magnetis, menghasilkan medan magnet yang dapat diambil oleh antena putaran kecil lainnya jika cukup dekat. NFC magnetis memiliki sifat yang dapat menembus konduktor yang dapat membalikan gelombang radio. Fitur NFC ditemukan dan dipatenkan oleh seorang bernama Charles Walton pada tahun 1983. Pada dasarnya, fitur NFC sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari RFID (Radio Frequency Identification) yang lebih dahulu ditemukan. Ponsel Android pertama yang memiliki teknologi NFC adalah Samsung Nexus S yang rilis pada tahun 2010. Menurut keterangan resmi dari ZTE, NFC adalah fitur standar yang terdapat di beberapa smartphone. NFC memungkinkan smartphone dapat terkoneksi dengan mudah dengan perangkat lain yang kompatibel dengan NFC atau dapat melakukan pekerjaan dengan NFC tag. NFC tag adalah penghubung untuk memulai fitur dengan menggunakan NFC. NFC tag yang telah diprogram memungkinkan pengguna untuk mengendalikan berbagai fungsi pada ponsel mereka secara otomatis hanya dengan satu kali tap. Dengan menggunakan NFC tag, pengguna dapat melakukan beberapa kegiatan seperti menyesuaikan alarm pada smartphone, melakukan ke dalam model aplikasi tertentu, mengaktifkan Bluetooth atau Wi-Fi, menyesuaikan volume ringtone, serta pengaturan kecerahan layar tanpa perlu menyalakan ponsel atau menyentuh tampilan menu. Pengguna dapat mengubah ponsel menjadi mode senyap hanya dengan men-tap ponsel pada NFC tag yang terpasang di pintu ruang konferensi. Tamu yang berkunjung ke rumah dapat mengaktifkan dan memakai Wi-Fi yang ada hanya dengan men-tap perangkat mereka pada NFC tag yang telah menyimpan password Wi-Fi. Fungsi NFC pada HP. Fungsi NFC pada HP yang pertama ialah NFC dapat digunakan untuk mengirim berbagai macam file dari suatu perangkat ke perangkat lain. Untuk dapat mentransfer atau mengirim file ke perangkat lain, pengguna cukup mendekatkan perangkatnya dengan perangkat lain yang juga didukung dengan teknologi NFC. NFC bukan berperan sebagai komponen transfer data, hanya menghubungkan kedua perangkat, sedangkan pemindahan data berjalan berkat adanya Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Kedua, dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara digital atau cashless. Salah satu fungsi yang paling menarik dari NFC yakni sebagai alat pembayaran. Cara untuk melakukan pembayaran dengan NFC juga cukup mudah, yaitu dengan mendekatkan perangkat ke alat transaksi tertentu. Setelah itu, NFC akan menampilkan data-data yang diperlukan dalam melakukan transaksi. Ketiga, cek saldo, kartu e-tol, dan sejenisnya. Dengan menggunakan fitur NFC, juga bisa melakukan cek saldo dari kartu e-tol atau e-money. Selain itu, juga bisa mengisi saldo kartu e-money atau e-tol dengan menggunakan fitur NFC yang terdapat pada smartphone. Dengan menggunakan fitur canggih ini, tidak perlu lagi mendatangi bank atau tempat-tempat lainnya untuk melakukan isi ulang atau cek saldo kartu. Sayangnya tidak semua smartphone memiliki fitur NFC, hanya smartphone dengan merek dan tipe tertentu saja yang memiliki fitur ini. Oleh karena itu, pastikan untuk mencari tahu dulu apakah smartphone yang digunakan atau smartphone yang akan dibeli memiliki fitur NFC atau tidak. Perbedaan antara NFC dan RFID. NFC adalah teknologi koneksi nirkabel yang menyediakan komunikasi mudah, aman, dan cepat.
Jangkauan transmisi lebih kecil daripada RFID. Kisaran transmisi RFID dapat mencapai beberapa meter atau bahkan puluhan meter. Namun, karena NFC mengadopsi teknologi redam sinyal ini yang unik, dibandingkan dengan RFID, NFC memiliki karakteristik dari jarak dekat, bandwidth tinggi, dan komunikasi energi yang rendah. NFC kompatibel dengan teknologi contactless smart card yang ada dan telah menjadi standar resmi yang didukung oleh produsen lebih dan lebih utama. NFC adalah protokol sambungan jarak dekat yang menyediakan mudah, aman, cepat, dan otomatis komunikasi antara berbagai perangkat. Bandingkan koneksi lainnya di dunia nirkabel, NFC adalah metode komunikasi jarak dekat pribadi. RFID lebih digunakan dalam produksi, logistik, pelacakan, manajemen aset, dan NFC memainkan peran besar di bagian kontrol akses transportasi mobile pembayaran. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau pengguna kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.